رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغالي غراء تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, peserta TV-ku yang dirahmati Allah. Pada sore kali ini kembali lagi dengan kita di acara Bina Ramadan bersama TV-ku Universitas Dian Nuswantoro Semarang, kerjasama dengan Fatayat NU Jawa Tengah. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita nanti akan membahas tentang bagaimana keutamaan berpuasa bagi perempuan bersama salah satu daiyah perempuan yang sudah tidak asing lagi dengan kita ya. Di sini kita nanti akan ditemani oleh Ibu Nyai Hajah Inarotul Ain MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Nyai? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
Ini kita nanti akan membicarakan tentang keutamaan perempuan dalam beribadah puasa, begitu. Jadi nanti kita kurang lebih selama 1 jam ke depan akan mengulas itu bersama Ibu Nyai Hajah Inarotul Ain. Baik, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, perempuan ketika puasa memang berbeda dengan laki-laki. Ada keadaan-keadaan yang membuat perempuan itu tidak penuh puasanya. Misalkan karena perempuan itu terjadi haid, kemudian menyusui, hamil dan melahirkan nifas, itu yang membuat kondisi-kondisi perempuan ketika berpuasa dan beribadah yang lain berbeda dengan laki-laki. Maka pada sore hari ini kita akan membahas itu bersama dengan Ibu Nyai, berkaitan tentang bagaimana puasanya perempuan, bagaimana ketika kita berpuasa masih tetap mendapatkan pahala meskipun sedang haid begitu. Oleh karenanya yang pertama nanti kita akan membahas dengan Ibu Nyai ini berkaitan tentang bagaimana perempuan itu di dalam keluarga. Bagaimana kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa mendatangkan pahala bagi perempuan di dalam keluarga. Begitu Ibu Nyai. Baik. Terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmati minallah. Terima kasih Mbak Usfi ya, dan juga kepada seluruh sahabat pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan membahas mengenai keutamaan wanita ya dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ini sangat menarik sekali Mbak Usfi. Oh, iya. Melihat kita para kaum wanita ya, khususnya ini para sahabat-sahabat fatayat dimanapun berada pastinya, yang ketika kita menjalani bulan Ramadan pastinya kita berpikir bagaimana cara menghabiskan bulan Ramadan ini dalam rangka memaksimalkan, menyempurnakan ya. Cuma 30 hari dalam sebulan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulannya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabatku dimanapun Anda berada, pastinya ketika kita berbicara mengenai puasa, kita tidak terlepas dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang sangat mesra dari Allah untuk kita semua para sahabat. Jadi amanu ini melingkupi laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya laki-laki, tetapi pastinya mayoritas masyarakat dunia ya, penduduk dunia ini adalah wanita. Nah, tetapi di sini panggilan sayang Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak menggunakan ya ayyuhan nas? Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah bentuk panggilan sayang. Sebagaimana Rasulullah memanggil Siti Aisyah Humaira seperti itu. Nah, ini suatu kelebihan untuk para orang-orang yang beriman itu tersendiri. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas engkau berpuasa. Nah, bagi orang-orang yang beriman diwajibkan untuk kita berpuasa. Nah, untuk berpuasa ini Mbak Uswi punya makna yang sangat kompleks ya. Ada secara lughawi atau bahasa, juga ada secara istilah. Oke, apa itu penjelasannya? Kalau secara lughawi, asyam itu al-imsak yang berarti itu menahan. Bisa menahan segala sesuatu, termasuk menahan kita berbicara, menahan lain-lain semuanya, itu termasuk bagian daripada as-shaum bil lughah.
Oke. Tapi ada juga makna yang istilahan wa syar'an. Nah, untuk yang puasa yang berarti dalam istilah syariat yaitu menahan dari hawa nafsu baik itu di dalam perut dan juga di bawah perut. Oke. Oke, sebentar Ibu Nyai. Iya. Kita break dulu. Oke, pemirsa, ini akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik sekali tentunya, maka jangan kemana-mana, tetap berada di channel TV-ku. La Tulip Active Series. Flawless Press Powder. Flawless Natural with UV protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Hey, jangan dekati aku dengan maskermu. Hei, jangan kau sembarangan karena ada corona. Ayo 3M, patuhi dan jaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Lakukan 3M, Mencuci tangan, lakukan 3M, menggunakan masker, lakukan 3M. menjaga jarak. Ayo hidup sehat. Ya, pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Usfi dan Ibu Nyai Haja Inarotul Ain. Oke, kita tadi telah membahas tentang puasa, kewajiban puasa di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Bu Nyai tadi ya. Kita lanjutkan lagi Bu Nyai, jadi puasa itu diturunkan oleh Allah tidak hanya diwajibkan untuk laki-laki saja. Betul. Tidak hanya diwajibkan untuk perempuan saja, tapi orang-orang yang beriman, begitu ya Bu Iya. Nyai? Oke. Poinnya adalah ketika seseorang itu beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang paling penting adalah ketika kita memahami, Iya. ternyata dulu itu juga diwajibkan untuk orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Oh, oke. Iya. Puasa ini Iya, tidak kutiba hanya- alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, oke. Ini ada nuansa tersendiri yang sangat asik dari bahasa Al-Qur'an. Oke. Apa itu para pemirsa? Nah, ternyata rahasianya adalah betapa hakikat daripada naluriah manusia itu merasa ketika mendapatkan penderitaan, mereka akan merasa lebih ringan ketika ada teman-temannya. Oh, Jadi iya. kalau dulu pernah ada yang merasa susah ya, menderita ya, kalau puasa itu kan serasa ada beban gitu kan. Betul. Nah,
ternyata memang naluri seorang manusia itu ketika banyak kawan dalam kita bersusah-susah ria itu terasa ringan gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau ada apa semboyan ya, berat, Sama dijinjing, iya, ringan, sama di Oh, berat sama dipikul, ringan berat sama dipikul, Oke, ringan sama dijinjing. Ini betul. adalah semboyan yang sesungguhnya itu hampir sama dengan filosofinya kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, Oke. la'allakum tattaqun. Ini supaya apa? Ternyata ada rahasianya. Supaya kita semua lebih bertambah ketakwaannya. Jadi setelah kita beriman, di awal dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita disebutkanlah sifat-sifat kemanusiaan kita, yaitu sifat-sifat kebersamaan, merasa saling merasakan, baik di umat terdahulu maupun umat kita yang saat ini ya, umat Nabi Muhammad yang saat ini berada di zaman modern. Itu diwajibkan untuk berpuasa, kemudian mencapai derajat yang berikutnya yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Oke, Bu Nyai, saya menarik sekali ini. Kita kan antara laki-laki dan perempuan tentunya puasanya berbeda. Kalau laki-laki bisa 1 bulan secara penuh menjalankan puasa itu. Sedangkan perempuan ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa menjalankan puasa itu tanpa kita mau sendiri. Karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah seperti nifas, hamil, kemudian menyusui, melahirkan, kemudian haid begitu. Nah ini bagaimana Bu Nyai? Apakah berarti kemudian perempuan ini tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki? Ya, jangan salah. Makanya ini judulnya adalah keutamaan ya. Oke. Karena di dalam bulan Ramadan ini wanita menghadapi berbagai macam problematika yang ketika kita semua para sahabat, para wanita bisa menghadapi problematika tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang utama insya Allah. Jadi ketika seorang wanita di dalam bulan Ramadan ini, ya, orang wanita tentunya yang beriman dan menuju kepada takwa, menghadapi bulan Ramadan untuk mencapai derajat yang sempurna, bukan berarti kemudian haid, nifas, kemudian hamil dan menyusui itu kemudian menjadi penghalang bagi seorang wanita, itu tidak. Oh, Jangan salah, beribadah kepada Allah itu merupakan ibadah yang tidak hanya lahiriah tetapi juga batiniah. Tidak hanya menggunakan intelektual kita dalam beribadah, tetapi ada spiritual kita dalam memaknai segala ibadah yang kita lakukan. Ketika seorang wanita misal kita haid ya, Iya. kita nifas, kita samakan dengan nifas kita samakan dengan haid keadaannya ketika tidak bisa berpuasa. Bukan berarti kita kotor sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Di situ kan dikatakan bagaimana ketika Rasulullah ditanya, bagaimana posisi seorang wanita ketika sedang haid? Qul huwa adha. Maka di situ dijelaskan bahwa haid itu adalah sebuah kotoran. Tetapi kotoran di sini mohon maaf jangan dimaknai sebagaimana orang Yahudi yang memaknai bahwa ketika seorang wanita haid itu kotor. Dulu orang Yahudi itu menjauhi para wanita yang sedang haid. Bahkan dipisah rumahnya, tidak mau memegang. Dan na'udzubillah ya, sampai menganggap bahwa wanita-wanita yang sedang haid itu seperti barang najis. Oke. Itu sikapnya orang Yahudi. Berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani menyikapi orang-orang haid, wanita haid itu tanpa ada batas, bahkan digauli. Nyuwun sewu ini ya. oke. Bahkan diperlakukan sebagaimana biasa gitu. Iya. Nah, disinilah Islam datang menjadi rahmatan lil alamin, membatasi hal-hal yang buruk supaya lebih menjadi kebaikan. Nah, ketika haid, seseorang itu ketika dianggap sebagai kotor raganya, namun dia bisa membersihkan hati dan jiwanya. Oke. Jangan lupa, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, Iya. bahwa Allah itu memandang seseorang
tidak dari sisi fisiknya, tetapi dari hatinya, dari jiwanya. Dan ketakwaan tidak hanya diukur dari sebagaimana kita melaksanakan syariat, namun juga bagaimana keikhlasan kita dalam melakukan segala sesuatu. Oke, terima kasih Bu Nyai. Kita akan kembali lagi sebentar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali lagi bersama dengan Ibu Nyai Inarotul Ain. Tapi kita jeda break iklan terlebih dahulu ya. Tetap bersama TV-ku Udinus Semarang. Mau nongkrong tapi bingung? Yuk cus rame-rame ke Angkringan Poke Jalan Pamularse nomor 42 sampai 44 Semarang. Angkringan Poke, jempol rasane oke regane. Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini, bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan Case study yang kita kerjakan menggunakan software. Tapi Kampus On TV. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, kembali bersama kita di acara Binar Ramadan. Oke, Bu Nyai tadi belum sempat membahas secara panjang lebar ya terkait tentang perempuan ketika haid, nifas, dan kondisi-kondisi reproduksi lainnya dalam menghadapi Ramadan ini begitu. Nah, berkaitan tentang haid dan nifas serta kondisi-kondisi perempuan yang lainnya, apakah itu berarti kita tidak perlu risau akan mendapatkan pahala dari Allah meskipun sedang haid, sedang nifas? Apakah seperti itu, Bu Nyai? Betul sekali. Oke. Jadi para sahabat dimanapun Anda berada ya, para pemirsa program Binar Ramadan, ketika kita semua, para wanita khususnya, sedang mengalami datang bulan, tamu yang kita tunggu-tunggu tapi tak pernah diundang ya. Nah, itu jangan risau. Karena apa? Di dalam kita haid, di dalam kita berhalangan untuk melakukan ibadah maghdoh. Namun ada opsi lain, yaitu kita bisa mengamalkan berbagai macam ibadah-ibadah lain sebagaimana kita menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Misal, kalau misalnya kita haid ya, kita tetap bisa melakukan perbuatan yang mungkin pahalanya jauh lebih banyak. Oke, Dengan misalkan apa? menyiapkan makanan. Oke, menyiapkan makanan. Untuk berbuka, Iya. bersedekah di bulan Ramadan. Oke, bersedekah. Jangan salah Mbak Usfi. Iya. Seorang wanita, ini bahayanya khususnya bagi wanita. Ketika bulan Ramadan, mereka puasa, namun mereka masih memakan daging manusia yang berupa ribah ini. Oh, oke. Ini ada riwayat mengatakan pahala puasanya itu hilang. Oh, bisa menghilangkan Iya. pahala puasa? Betul. Jadi Hanya dengan hati-hati ini ya? nih, bukan Oke. berarti para wanita yang berpuasa itu pahalanya jauh lebih banyak daripada yang nggak puasa, yang karena berhalangan karena haid ya. Oke. Karena oke. ini ada suatu kisah para sahabat. Jadi pada suatu zaman di mana itu zamannya Rasulullah. Rasulullah didatangi dua orang wanita. Nah, dua orang wanita ini merasa sudah tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena kehausan, ya, dahaga, lapar dan lain sebagainya secara fisik. Kemudian meminta izin kepada baginda Rasulullah untuk berbuka di siang hari. Namun Rasulullah menahan dong tentunya. Kalau masih bisa silahkan dilanjutkan seperti itu.
Nah, dua wanita tersebut mau menuruti apa yang disabdakan atau yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunggu hingga menjelang berbuka. Nah, ketika menjelang berbuka dan sampai waktunya berbuka puasa, Rasulullah menyuruh seorang laki-laki hamba sahaya untuk memberikan mangkok yang kosong. Bukan kemudian dikasih makanan, bukan, tetapi dikasih mangkok yang kosong. Untuk apa ini? Kemudian karena itu perintah Rasulullah, maka Ubaidillah yang diperintah oleh Rasulullah itu pun memberikannya kepada dua wanita tersebut. Dan disuruh memuntahkan apa yang ada di dalam perut wanita tersebut kepada mangkok kosong itu. Apa yang terjadi Mbak Uswi? Gimana? Ternyata ketika salah seorang wanita itu memuntahkannya, isinya adalah darah yang berbau amis. Kan kaget ya pastinya. Kemudian temennya pun seperti itu, silahkan dimuntahkan kan. Setelah itu dimuntahkan lagi, isinya pun darah yang berbau amis. Nah, akhirnya pun sang Ubaidillah membawanya kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ini sebenarnya, sakit apa ini dua wanita itu? Maka Rasulullah menjawab, dua wanita tersebut memang puasa secara fisik, tetapi ternyata mereka berbuka, membatalkan puasanya dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah, itu suatu ibrah ya, bahwa ternyata berpuasa tanpa menjaga akhlak dan adab dalam berpuasa itu tidak jauh lebih baik daripada manusia-manusia yang berhalangan. Ini berhalangan, bukan kemudian sengaja nggak puasa, enggak, tapi berhalangan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nah, ketika haid tetapi dia hormat kepada orang lain yang sedang berpuasa, berakhlakul karimah dengan menyediakan hidangan-hidangan yang lebih nikmat dan lezat. Dan ini mohon maaf, kalau orang berpuasa memang boleh mencicipi ya, tapi boleh mencicipi masakan. Boleh, tapi ada batasnya nih mak-mak dimanapun Anda berada nih. Jangan sampai kebablasan, tiwas-tiwas ngicipi kelegen. Jangan sampai. Jadi boleh mencicipi tapi kan sebatas. Pastinya jangan mengikuti hawa nafsu. Wah enak ini, udah telan aja, nggak boleh begitu. Nah, kalau haid lebih baik lagi kan bisa mencicipi seenaknya gitu. Kalau begitu bisa saya simpulkan bahwasanya ini pemirsa, hati-hati untuk kita yang sedang berpuasa, bahwasanya berpuasa itu tidak cukup untuk mendapatkan pahala dari Allah, begitu ya Bunya ya. Bahwa selain kita berpuasa menahan dari lapar, haus dan hawa nafsu yang lain, kita juga harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti sesama saudara kita, begitu ya Bunya ya. Betul sekali. Jadi keutamaan ini adalah memang ketika wanita yang notabene-nya adalah banyak ngomong, ya, mari suara kita ini kita gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Bukan untuk ngomong ke sana kemari sehingga justru mengurangi pahala puasa kita. Tapi puasanya orang yang sedang menghibahkan orang lain itu tetap diterima oleh Allah atau puasanya langsung batal ini Bunya? Ada yang mengatakan ini tidak batal, tetapi kan ini tidak mendapatkan pahala dari Allah. Berarti di dalam hadis mengatakan bahwa ada suatu kaum yang memang mereka menjalankan puasa, tetapi mereka hanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Nah, inilah orang-orang yang tidak menjaga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Namun puasanya tetap sah. Sah di sini menggugurkan kewajibannya sebagai mukallaf yang dibebani syariat untuk berpuasa bulan Ramadan. Namun di sisi lain, untuk apa kita berpuasa jika pahala tidak kita terima? Padahal as-shaumu li, untuk Allah, ya kan? Nah, kalau ibadah puasa aja untuk Allah sebenarnya, hakikatnya, tapi kita hanya mendapatkan haus dan lapar, lalu buat apa kita capek-capek, susah-susah, menderita di dunia, toh mau menderita lagi di akhirat, kan eman gitu loh maksudnya.
Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita sudah sewajarnya jangan sampai hanya mendapatkan haus dan lapar saja karena kita berpuasa, tapi kita juga harus menjaga lisan kita dari sikap menyakiti orang lain. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Binar Ramadan bersama dengan kami berdua di sini. Kita jeda sebentar. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Baik, bersama kita kembali lagi di acara Bina Ramadan. Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi membahas soal keutamaan perempuan di dalam berpuasa. Oh ya, saya akan mengingatkan lagi ke pemirsa semuanya bahwasanya acara ini juga ditayangkan di YouTube channel TVku Udinus Semarang. Oleh karena itu, bagi pemirsa yang kelewatan untuk mengikuti acara ini, nanti bisa langsung cus ke YouTube dari TVku Udino Semarang. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan tentang haid, nifas, kemudian bagi perempuan-perempuan yang tidak mengikuti puasa karena ada halangan yang syar'i. Nah, ini apakah perempuan ini harus mengqadha dari puasanya, ataukah seperti sholat? Kalau sholat itu kan tidak harus mengqadhanya. Nah, ini kalau puasa bagaimana Bu Nyai? Apakah harus mengqadha atau tidak usah? Baik. Jadi memang di dalam hadis dikatakan bahwa seorang yang uzur, ya haid, itu wajib untuk mengqadha puasa, wajib di bulan Ramadan. Ketika berhalangan untuk tidak puasa wajib. Namun tidak mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Begitu. Jadi memang ini pahala yang lebih berlipat lagi ya pastinya. Keutamaan wanita ini sungguh luar biasa. Ketika mereka tidak bisa melaksanakan puasa, oke lah, fine, kita nggak bisa puasa. Tetapi ada kesempatan untuk menggantinya. Ini suatu perjuangan jika dilakukan dengan keikhlasan. Ini pahalanya lebih berlipat ganda daripada yang mengeluh dan tidak mau menerima fitrahnya kita. Nah, itu ketika nanti setelah selesai bulan Ramadan, ada saat di mana kita akan melaksanakan qadha puasanya setelah bulan Ramadan selesai. Oke, berarti qadha dari puasa ini berapa hari yang kita tinggalkan, nanti kita akan menggantinya di lain hari setelah Ramadan itu selesai, begitu ya Bu Nyai ya? Betul. Adakah batasan-batasan kita bisa melakukan qadha puasa ini? Apakah sekarang tahun 2021 ini saya memiliki hutang puasa 10 hari misalkan ya, karena saya dalam melakukan qadha itu ternyata berat untuk hari-hari ini begitu. Apakah bisa saya qadha 2 tahun lagi begitu Bu Nyai, atau harus dalam tahun yang sama ini? Dalam adab membayar hutang, alangkah baiknya dibayar sebelum jatuh tempo, kan seperti itu. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ketika hutangnya tahun ini, sebelum nanti jatuh Ramadan berikutnya diusahakan dan sebaiknya harus sudah lunas. Kalau dimampukan sama Allah ya, maksudnya tidak ada sakit yang menahun dan lain sebagainya kan. Itu bisa diutamakan untuk sesegera mungkin. Yang namanya kita
ketika ada orang ngutang ke kita, pastinya pinginnya cepet-cepet dibayar. Iya, betul. Nah, kalau kita ngutang puasa sama Allah, ya kalau bisa, ya nanti habis Ramadan itu kan Syawal, langsung tuh puasa. Hari kedua sahabatku semua, hari kedua di bulan Syawal, itu sunnah yang sangat besar sekali kan, yang di situ ganjarannya insya Allah lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya. Karena pastinya cara yang kita melakukan puasanya lebih ini kan, karena ada makanan banyak dan teman-teman. Iya, betul. Nah, ini kemudian niat dari puasa mengqadha yang lalu bagaimana? Apakah sama dengan niat ketika Ramadan ataukah berbeda? Ditambah qadhaan. Kalau kita kan ini ya nawaitu shoma ghadin, iya kan? Itu nanti kan fardhon lillahi ta'ala. Nah, kalau qadha itu qadha'an lillahi ta'ala. Sebagaimana kita berniat di dalam bulan puasa, maka ketika di luar bulan Ramadan itu kita mengqadha puasa Ramadan, kita harus menzahirkannya ketika mau berpuasa di esok harinya. Kan tidak seperti halnya puasa-puasa sunnah. Ya, karena dipikir mungkin mau didobel di hari Senin atau Kamis kan, misal ya para pemirsa, oh sekalian aja ini puasa Senin Kamis gitu kan, terus lupa sahur, lupa niat, itu tidak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan kategori-kategori hukum-hukum yang berlaku selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini satu lagi Bu Nyai, pertanyaan yang saya kira sangat penting sekali. Misalkan begini, bagi ibu yang sedang hamil muda, biasanya kan sangat ini ya, apa namanya? Ya, sangat lemah. Kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Kalau nanti ternyata harus dibayar 1 bulan penuh, itu lumayan perjuangan yang sangat berat sekali Bu Nyai. Apakah ada opsi lain dari ajaran Islam untuk perempuan-perempuan yang seperti ini Bu Nyai? Ataukah hanya puasa saja opsinya, tidak ada opsi yang lain? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan cerdas ya. Saya kira pemirsa juga sangat ini ya, menantikan jawaban terkait. Betul sekali. Ini terutama para sahabat-sahabat Fatayat nih, dimanapun Anda berada ya, pastinya wanita itu kadang habis hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi kan, sampai bertahun-tahun. Memang ada beberapa hukum, opsi pilihan ya. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang itu hamil dan menyusui, tidak bisa berpuasa bulan Ramadan, itu disamakan dengan orang yang sakit. Kalau disamakan dengan orang yang sakit, maka dia harus mengqadha. Nah, yang kedua, disamakan dengan orang tua. Orang tua itu adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa lagi karena terbebani dan sudah lemah ya. Itu dengan cara membayar fidyah. Nah, yang berlaku pada umumnya di Indonesia itu kita menurut Imam Syafi'i itu mengganti dengan puasa dan juga fidyah, disamakan dengan orang yang sakit sekaligus orang yang sudah renta atau lemah gitu. Namun ada pendapat seorang ulama ya, Profesor Dr. Quraish Shihab tepatnya, ini yang subhanallah seorang mufasir, ini sangat moderat sekali, di mana ketika ada suatu kasus seorang wanita yang bertahun-tahun tidak mampu atau berhalangan untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian kan tidak bisa mengqadha dan tidak bisa apa namanya dalam arti mengqadha dalam waktu tahun berikutnya karena kehadiran hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi sampai bertahun-tahun, maka boleh hanya dengan membayar fidyah jika memang puasa itu memberatkan. Karena sesungguhnya yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul salah Mbak ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini jangan sampai kebalik. Ini bisa jadi kalau kebalik Allah menginginkan kemudaratan ya. Tapi sesungguhnya yang benar adalah Allah menginginkan kemudahan, keselamatan,
rahmatan gitu loh. Iya. Nah, kalau membebani ibu hamil dan menyusui, maka ini sudah tidak menjadi kemudahan lagi, tapi justru kemudaratan begitu. Oke, baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi sebentar, kita jeda iklan dan akan kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di TV-ku Udino Semarang. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Kembali lagi bersama kami di acara Binar Ramadan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita sudah membahas terkait tentang bagaimana caranya kita sebagai seorang perempuan, terlebih ya, ketika tidak menjalankan puasa karena beberapa udzur yang syar'i, apakah diqodho ataupun tidak. Nah, tadi sudah kita bahas bersama Ibu Nyai Inaratul Ain. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah, Bu Nyai, berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ketika dia tidak mampu untuk membayar puasa dengan mengqodhonya? Baik. Gitu. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ketika kita membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan para orang-orang miskin gitu. Nah, memberi makan ukurannya berapa ya gitu? Ya seikhlasnya loh. Kalau di dalam fikih pastinya ada ukuran-ukuran, batasan-batasan, ini minimal ya para pemirsa. Jadi jangan kemudian karena itu minimal kemudian udah minimal aja, enggak. Kalau kita diberi kelebihan, alangkah lebih baiknya ditambah semaksimal yang kita mampu. Ukurannya minimal berapa? Yaitu 1 mud. Oh, 1 mud. Iya. Oke, mud itu silahkan ditanya mud itu ngemut permen atau apa? Iya, mud itu apa? Jadi 1 mud itu kalau disamakan dengan beras itu ya 0,675 gitu sekitarannya. Oh iya. Gram ya, ini Gram. bukan ini 0,675 gram sekitarannya. Oke. Jadi Iya. 1/4-nya zakat fitrah seperti itu. Hmm. Ya, kalau sekitar 1/4-nya itu ya. Iya. Itu 1 mud itu sebenarnya ukuran gandum ya, bahan makanan pokok gitu. Oh, nah, oke. kalau di Indonesia bahan makanan pokoknya kita kan beras. Beras, Ya. betul. Itu kalau kita zakat fitrah itu 2,5. Nah, kalau kita
fidyah minimal itu. Saya tidak bilang harus gitu, nggak boleh lebih. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke, apakah harus beras, Bu Nyai? Sekarang kan kita sudah dipermudah dengan teknologi ya. Apakah tidak bisa dengan melalui transfer misalnya, uang gitu? Baik, lebih baik kan itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya kan? Jadi memberi makan. Nah, kalau misalnya uang kita bentukkan uang ini nanti akan ada semacam konfigurasi kembali. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita bentukkan uang ya tidak apa-apa, tetapi dengan ukuran-ukuran yang sudah dikategorikan dengan makanan yang ukurannya segitu itu tadi. Ya seperti sebagaimana zakat fitrah gitu. Tapi ini bisa kita tambah. Maksudnya kayak zakat fitrah itu kan kita kiaskan ya. Kalau dalam fikih kan sumber hukum itu ada Al-Qur'an yang pertama, kemudian hadis, kemudian ijma, dan kemudian qiyas. Nah, qiyas inilah yang menjadi dasar hukum kita ketika tidak ada hukum tersebut atau tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan bahkan ijma ulama pun kemudian tidak kemudian mentransformasikan ke dalam problematika yang ada yang faktual ya. Nah, kalau kita kiaskan sebagaimana zakat fitrah, ada yang membolehkan nominalnya yang beraneka macam. Nah, itu tergantung daripada al-adah al-muhakkamah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika dalam kehidupan kita makanannya beras, ya makannya beras lah gitu. Kita makannya beras, kita fidyahnya pakai roti. Kan ada yang makanan pokoknya roti ya, orang mana itu? Ya, oke. Terima kasih Bu Nyai. Satu lagi pertanyaan sebelum kita nanti akan mengakhiri sesi pada hari ini. Nah, ini pertanyaannya begini Bu Nyai. Apabila kita lupa untuk mengganti puasa itu, apa yang harus kita lakukan? Baik, al-insanu mahallul khata' wan nisyan ya. Pastinya kita semua pernah lupa. Tetapi ternyata Allah memang memberikan fitrah itu tidak kemudian menekan manusia agar supaya selalu ingat. Ketika kita lupa, mari kita reng-reng dan dilebihkan. Kalau misalnya lupa, itu pastinya kita kan punya batasan ya, lupa kayaknya segini deh, antara 5 dan 6 deh, antara 7 dan 8 deh, antara 10 dan 11 deh, antara 11 dan 15 deh. Nah, disitulah hududnya, batasannya, kita ambil yang maksimal, jangan yang kurangin gitu. Pokoknya kita jadi orang yang agak dermawan lah gitu. Agak dermawan dengan apa namanya, mengqadha, dengan memberi fidyah gitu kan. Jangan kemudian kita terlalu bakhil untuk memberikan ibadah kita, melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali Bu Nyai, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya dan bagi pemirsa yang ada di rumah. Demikian pemirsa acara Bina Ramadan pada sore hari ini. Kita akan kembali lagi 1 minggu ke depan pada jam dan hari yang sama, hari Rabu jam 4 sampai dengan jam 5. Terima kasih atas telah disaksikan acara ini. Kita akan kembali lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.